Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Belakangan lagi rame kan guys, lambang Garuda dengan background warna biru yang sebelumnya itu dipakai untuk peringatan darurat. Kalau sebelumnya untuk mengawal putusan MK, sekarang dipakai nih untuk menolak PPN yang naik dari 11% ke 12% tuh teman-teman. Kelihatannya sepele mungkin, apalagi buat yang mikir kalau naiknya cuma 1% doang. Cuma sebenarnya guys, banyak fakta-fakta yang bisa bikin kalian tercengang deh. Penasaran apa yang gue maksud? Hai, gue Andre dari Calon Sarjana, dan kali ini kita akan bahas kronologi dan juga dampak dari apa yang bakal terjadi jika PPN Indonesia naik menjadi 12% di tahun 2025 nanti. By the way, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe-nya ya. Fenomena kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% di Indonesia telah menjadi topik hangat yang mengundang berbagai reaksi dari orang-orang nih guys belakangan ini. Nah, sebelum bahas lebih jauh, gue mau jelasin ya bagaimana kronologinya bisa sampai seperti ini. Jadi teman-teman, kebijakan ini berawal dari disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pada era pemerintahan Presiden Bapak Jokowi Widodo. Nah, undang-undang ini mengatur kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada tanggal 1 April 2022 dan selanjutnya menjadi 12% tuh yang akan diberlakukannya mulai 1 Januari 2025. Pemerintah kita yang sekarang dipimpin oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto memutuskan tuh guys untuk melanjutkan kebijakan ini dengan alasan utama untuk meningkatkan penerimaan negara dan juga mengurangi defisit anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan bahwa kenaikan PPN ini adalah amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. Ini memiliki tujuan untuk mewujudkan azas keadilan dan gotong royong di dalam membangun Indonesia, di mana kelompok yang mampu tentu membayar kewajiban berdasarkan undang-undang. Jadi ini bukan merupakan kebijakan perseorangan, tapi ini selalu melalui proses undang-undang sesuai dengan undang-undang dasar kita. Setiap tindakan untuk memungut harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemerintah pun juga berargumen bahwa langkah ini guys diperlukan untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan memastikan pendapatan negara tetap stabil dalam jangka panjang. Instrumen ini memiliki tujuan untuk mewujudkan azas keadilan dan gotong royong di dalam membangun Indonesia. Mendapatkan feedback dan kita terus berupaya menyempurnakan kebijakan, merespons kondisi yang ada, baik yang kemudian kita lihat berdasarkan evidence maupun dari sisi kebutuhan pembangunan dan perkembangan ekonomi kita sendiri. Saya akan memulai mungkin dengan prinsip masalah instrumen fiskal atau instrumen APBN dan instrumen penting untuk mewujudkan azas keadilan dan gotong royong di dalam menjaga dan membangun Indonesia. Karena ini sangat penting bagi kita semuanya. Nah, mungkin banyak nih guys dari kalian yang mungkin nanya, kenapa PPN tuh mesti naik dah? Padahal kan zaman sekarang lagi susah banget nih kayak begini. Ya intinya guys, kenaikan PPN ini tuh akan menambah pendapatan negara supaya pertumbuhan ekonomi kita jadi lebih baik. Waktu wacana PPN mau naik, sebenarnya sudah ada penolakan-penolakan tuh. Karena kalau memang tujuannya nggak bebanin rakyat kecil, seharusnya kita nggak ikut kena dong. Tapi kalau cuma dibilang PPN naik doang, berarti kita belanja di supermarket untuk kebutuhan sehari-hari pun bakalan kena tuh ke semua orang tanpa pandang bulu kan? Orang kaya dan juga orang miskin sama aja bayarnya. Nah, mulai banyak lah tuh orang-orang yang protes teman-teman. Tapi nggak sedikit juga nih yang milih diam karena mungkin mikir 1% tuh nggak seberapa lah. Kalau beli barang 10.000 yang biasanya kita bayar 11.100 karena PPN 11%, mesti bayar jadi 11.200. Kecil ya kelihatannya. Cuma masalahnya prinsip ekonomi itu nggak semudah itu ya teman-teman. Gini deh gue jelasin. Buat bikin barang itu bisa sampai jadi dan juga dijual dengan harga 10.000, perusahaan kan butuh buat beli bahan bakunya ya. Nah, saat bahan baku yang dibeli kena PPN, berarti harga barang yang dijual sudah pasti bakalan naik, yang bikin harganya ya nggak 10.000 lagi. Biasanya harga barang dan juga jasa itu sendiri bisa naik antara 2% hingga 5%. Ya hal ini pun bisa terjadi karena perusahaan biasanya tuh tidak ingin guys menanggung biaya tambahannya sendiri, sehingga mereka akan menaikkan harga jual untuk menutupi kenaikan pajak. Kalau aja nih dia masih ngejualnya dengan harga yang sama kayak 10.000 tadi, sedangkan modal dia buatnya tuh harganya naik, namanya rugi bandar lah ya. Gitulah teman-teman intinya. Jadi bisa dibilang gak semudah itu ya.
By the way, intermezzo sedikit nih. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, sekarang Indonesia itu jadi negara dengan PPN terbesar kedua loh. Nomor satunya itu adalah Filipina guys, yang sudah lama memiliki PPN 12%. Nah, karena banyak banget orang yang protes, bahkan sampai bikin petisi online segala, pemerintah pun berusaha untuk merendahkan kekhawatiran publik dengan bilang kalau yang kena kenaikan PPN 12% adalah barang-barang mewah doang. Penjelasan PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil, ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah, ya. Kita highlight ya guys, barang mewah doang. Harusnya sedikit mulai tenang lah ya ngedenger kayak beginian. Di kepala kita yang bakal terdampak tuh pasti ya kalangan orang-orang kaya doang nih. Betul nggak teman-teman? Cuma menurut artikel BBC, Ibu Sri Mulyani ini berkata pengenaan pajak 12% ini akan diterapkan untuk konsumsi masyarakat desil 9 dan juga desil 10 yang merupakan kelompok paling sejahtera. Jadi buat yang nggak paham, desil 9 dan juga 10 itu adalah kelompok orang kaya yang mereka tuh harusnya nggak butuh bantuan pemerintah. Uang mereka adalah yang paling banyak guys di negara kita. Desil 1 adalah yang miskin banget, sedangkan desil 10 tuh ya yang kaya banget. Nah, kelompok masyarakat desil 10 kata Bu Sri menikmati pembebasan PPN sebesar 91,9 triliun. Terus warga desil 9 selama ini guys juga mendapatkan pembebasan PPN hingga 41,1 triliun. Jadi yang nikmatin uang pajak kita justru orang-orang yang nggak perlu, kayak salah sasaran kan jadinya. Makanya kenaikan PPN 12% dipakai tuh untuk khusus barang-barang mewah yang tujuannya ya biar beban orang menengah ke atas jadi lebih gede lagi. Tapi kalau memang barang mewah doang, kan sebenarnya sudah ada pajak PPNBM ya. Lalu barang mewah apa nih yang diatur dalam PPN 12% ini? Nah, PPN 12% ini akan dikenakan kepada barang dan juga jasa yang dikategorikan mewah atau premium seperti layanan rumah sakit kelas VIP, pendidikan berstandar internasional yang mahal itu, dan tarif listrik dengan daya terpasang 3.500 sampai dengan 6.600 volt ampere. Muncul nih pertanyaan yang serius banget guys. Kan yang kena itu listrik 3.500 sampai dengan 6.600 ya. Terus kalau listriknya di atas itu nggak kena gitu. Orang yang kaya banget rumah-rumahnya juga gedongan itu guys nggak akan kena kenaikan PPN 12% ini dong. Kemungkinan sih iya ya. Tapi selain itu kebutuhan sehari-hari seperti daging premium, seafood premium, beras premium, buah-buahan premium, dan juga Spotify premium. Iya guys, gua gak bercanda, Spotify juga bakal kena pajak 12% bersama dengan Netflix dan juga kawan-kawannya. Semua bisa kena karena ya sifatnya adalah hiburan. Lagi-lagi kelas menengah yang gak dapat subsidi ini tetap harus menanggung bebannya. Gara-gara itulah gue sih menyarankan agar PPN 12% ini tuh harus banget ditolak ya. Kenapa? Ya kalau dari foto ini sih menarik banget jawabannya guys. Gaji kan segitu-segitu aja ya. Sedangkan biaya-biaya kehidupan sehari-hari jumlahnya juga pasti naik. Mungkin memang gak seberapa naiknya. Cuma coba deh kalian hitung lagi guys pengeluaran bulanan kalian dan pilah-pilah nih mana yang kena dan yang gak kena. Kenaikannya tetap bakalan signifikan deh. Baik lagi tapi teman-teman, karena gaji kita tetap segitu-segitu aja, otomatis kalau harga-harga pada naik, daya beli masyarakat bakal berkurang, dimana banyak pelaku usaha yang pendapatannya makin kecil kan. Lama-kelamaan bangkrut juga lah. Dan yang paling kasihan itu ya kelas menengah. Gajinya segitu-segitu doang, tapi beban kebutuhan bulanannya meningkat tuh. Kasian kan? Gue sih mendukung penolakan kayak begini. Bukan karena nggak mau Indonesia maju ya. PPN kita itu kan baru naik banget jadi 11% tahun 2022 lalu. Nah sebelumnya selama 72 tahun dari tahun 1950 sampai dengan tahun 2022, PPN kita itu 10% guys. Padahal di masa itu ada banyak banget kejadian Indonesia seperti G30 SPKI, krisis moneter tahun 1998, bahkan COVID 2020 kemarin. Gak pernah tuh PPN dinaikin. Kalau emang sasarannya adalah orang-orang kaya, emang gak ada apa kebijakan lain yang bisa dibuat? Lagian kalau dipikir-pikir, definisi barang mewah itu kan masih abu-abu banget nih. Terlalu banyak guys lobangnya yang mungkin nanti malah bisa nyusahin rakyat-rakyatnya.
Ya gue sih nggak mau nyalain kalian ya. Milih presiden ini itu. Bukan waktunya teman-teman. Soalnya yang kena dampaknya kan semua kalangan nih. Jadi kalau mau ngelawan ya mesti sama-sama guys. Oke? Namun kalau gue tanya ke kalian nih, teman-teman berada di pihak yang mana nih? Yang menentang apa yang setuju aja dengan kenaikan seperti ini guys? Coba komen di bawah ya dan kasih tahu alasan kalian tuh apa ya. Gue pengen baca soalnya biar kita tuh bisa saling sharing bersama-sama ya. Thank you teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.